Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di kanal YouTube King Cepi dan seperti biasa di spirit kemerdekaan saat ini, gue minta kalian tetap bersikap nasionalis dan juga mencintai tanah air. Jangan pernah kendor dan jangan pernah berhenti untuk mencintai republik ini. Itu pesan bapaknya Pak Basuki Cahayapurnama kepada Pak Ahok gitu. Gimana sih bapaknya Pak Basuki kepada Pak Ahok gitu? Ya itulah mungkin yang terjadi pada saat itu gitu, yang pada akhirnya Ahok dapat terpilih menjadi wakil gubernur pada saat itu meskipun harus terjungkal ketika ya ada tragedi lah dan kita turut gitu merasakan keprihatinan tentang Pak Ahok. Tapi di sini gua bukan sebagai pendukungnya Pak Ahok ya, bukan. Gua mah netral aja lah. Siapa yang penting goalsnya itu kebaikan untuk masyarakat Indonesia gitu. Siapapun pemimpinnya, gua nggak mau ngelihat ras ataupun ngelihat latar belakang dia. Yang penting dia berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik dan berguna serta bermanfaat untuk masyarakat gitu. Udah gitu aja. Nah, di sini kita akan menyaksikan video podcast ya, lanjutan dari video gua sebelumnya, di mana di sini diisi oleh Pak KDM yang mana hostnya adalah Pak Akbar Faisal gitu. Dan gue masih penasaran nih sama apa sih hal selanjutnya gitu, hal besar lain yang dibahas oleh kedua tokoh ini gitu. Mari kita saksikan videonya teman-teman. Selesai pada Desember nanti ini dengan dana yang malah turun, apa yang Anda lakukan? Ya merubah struktur anggaran. Seperti apa? Ya kayak tadi misalnya alokasi dana hibah kita evaluasi. Kita arahkan pada kepentingan infrastruktur. Kemudian hibah yang bertumpuk pada hanya 2 kabupaten, kita buat rasionalisasi. Kabupaten Garut dan Tasik. Kita buat rasionalisasi agar hibah itu nanti jatuh ke daerah-daerah secara berkeadilan dan berfokus pada ruang-ruang yang mereka mengabdi dengan baik pada negara, tetapi tidak terperhatikan. Misalnya gini, sudah semestinya misalnya kalau bicara tentang hibah di bidang keagamaan, yang mendapat perhatian guru ngaji yang ngajarnya 50 orang tidak mendapat apapun, ruang ngajinya dia bocor, negara hadir untuk memperbaiki, karena itu bagian dari pembentukan karakter manusia, karakter orang. Dari hasil identifikasi Anda dan tim itu, dana-dana hibah itu kalau boleh di picture, apa yang kita sudah capai dengan itu? Ya ukurannya kan nggak bisa diukur. Iya, makanya siapa yang menerima, kemudian mereka melakukan apa, dan kemudian ada apa hasilnya, kan kita bisa lihat yang dari sisi menerima ada lembaga yang resmi, artinya ada lembaga yang fiktif. Pidana dong. Harusnya pidana, bener banget gitu. Harusnya pidana dengan oknum-oknum yang bermain-main serta menyelepet anggaran dana hibah dari Provinsi Jawa Barat. Itu pasti masyarakat Jawa Barat setuju banget tuh dengan hal itu. Gue yakin gitu. Tapi bukan sedikit juga. Karena yang bermain di sini kan tokoh, katakanlah tokoh-tokoh besar lah ya gitu. Jadi kita juga tentunya harus hati-hati gitu dengan selepetan-selepetan yang akan mereka keluarkan lagi ke depannya gitu. Karena apa? Karena kalau anggaran resmi ya mungkin bisa saja gitu. Audit terputus sampai di situ. Karena mereka mungkin bisa mengeluarkan datanya dengan jelas yang yayasan fiktif ini. Nah, ini yang bakal menjadikan beberapa tokoh di Jawa Barat itu dipidanakan. Gitu, brother gitu. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar yang setuju bahwa mafia anggaran dana hibah di Jawa Barat dipolisikan oleh Pemprov Jawa Barat. Ada yang resmi, lembaganya ada. Tapi dari yang resmi lembaganya ada yang 100% bisa dipertanggungjawabkan, ada yang hanya 70%, ada yang 50%, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Gubernur, silakan gunakan forum saya ini untuk menyampaikan apa yang harus dijawabkan dari pertanyaan-pertanyaan kritis seperti ini. Misalnya, ini alasannya lembaga-lembaga yang mendapatkan hibah ini apa, sejak kapan, siapa yang memberi, dan untuk apa, itu silakan digunakan. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kan hibah-hibah ini didapat karena akses politik dan akses kekuasaan. Karena akses politik dan akses kekuasaan, maka yang mendapatnya itu mereka yang punya akses politik dan yang punya akses kekuasaan. Sehingga jatuhnya pada itu-itu juga, tempatnya itu-itu juga, dan mereka yang tidak punya akses politik dan tidak punya akses kekuasaannya tidak mendapat. Saya kan ngalamin jadi bupati dulu, pernah di nolin dapat bantuannya.
Anda pernah mengatakan di sini. Iya. Dan itu berulang. Ketika saya tidak jadi bupati pun pernah juga tidak nol juga tuh daerah Purwakarta itu tidak dapat. Artinya tidak dapat hibah kayak orang lain, bantuan keuangan kayak orang lain gitu loh. Hanya mandatori saja yang dapat. Dari catatan yang kami terima dengan langkah-langkah Anda ini termasuk ya pada lembaga-lembaga yang tadi itu Anda dihajar kiri kanan itu termasuk dari kekuatan politik itu. Bagaimana Anda bereaksi dari situasi itu? Ya saya tidak bereaksi apapun. Ya saya nikmatin aja seluruh prasangka itu, praduga itu, dan tuduhan misalnya saya tidak akhlakul karimah, saya berbuat kezaliman, nggak ada masalah. Kenapa? Karena bagi saya akhlakul karimah itu justru terwujud dalam sistem pengelolaan anggaran yang baik. Kalau anggaran ini bermanfaat bagi kepentingan publik, bisa menolong orang-orang miskin bisa sekolah, bisa berobat dengan baik di rumah sakit, bisa mendapat layanan hukum, bisa rumahnya mendapat perbaikan, infrastruktur jalannya dibentuk, air bersihnya mengalir, listriknya menyala, transportasi publiknya terbangun, bagi saya itulah akhlakul karimah. Tetapi kalau walaupun atas nama akhlakul karimah kemudian dana diterima tidak bisa dipertanggungjawabkan, digunakan pada hal yang tidak itu maling namanya gitu. Bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini tidak memiliki akhlakul karimah, sementara ya mereka selama ini memainkan dana hibah itu masuk ke lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang elit dan bonafit gitu. Sementara seperti yang Kang Deddy Mulyadi bahas tadi gitu, seorang kiai yang santrinya hanya 50 orang dan madrasahnya sudah rombeng, mereka nggak pernah tersentuh oleh dana hibah dari provinsi gitu. Apa ini yang mereka katakan akhlakul karimah gitu? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau seperti itu? Gitu. Gue setuju banget sih dengan program audit dana hibah ini gitu, karena ini dapat membuka tabir yang selama ini menjadi rahasia umum sebenarnya gitu. Banyak banget pihak, golongan, dan bahkan lapisan masyarakat juga sudah banyak yang tahu tentang cara bermain di anggaran dana hibah ini gitu. Jadi ya gimana lah gitu mereka bisa mengatakan bahwa KDM ini nggak memiliki akhlakul karimah, zolim gitu. Yang zolim itu justru anda yang selama ini menggunakan dana hibah sebagai tameng untuk memperkaya golongan ataupun pribadi gitu, teman-teman. Sesimpel itu ya. Nah ini kan ada mindset pemahaman agama yang harus mulai diarahkan pada substansi. Bahwa agama itu tugas utama orang yang menjalankan nilai-nilai agama kan berbuat adil. Yang saya suka dari cara Anda mengelola termasuk anggaran ini adalah, saya nonton sih videonya itu adalah Anda mengembalikan keadilan proporsi anggaran itu. Ya. Contoh misalnya dari pajak BPKB ya. Pajak kendaraan bermotor. Ya, pajak kendaraan bermotor. Di mana kemudian dananya, anggarannya besar, tetapi ternyata pada pemerintahan sebelum Anda itu di-share kemana-mana. Anda mengembalikan pada di mana tupoksinya dia dari itu. Yang lainnya ya silakan cari dana sendiri juga. Itu menurut saya itu keadilan itu. Nah ini implikasinya luas, bukan hanya pada provinsi, tapi implikasinya kepada kabupaten kota. Kabupaten kota hari ini sudah membelanjakan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor 100% untuk infrastruktur jalan. Dan sekarang kabupaten kota di Jawa Barat mengalami lonjakan kenaikan belanja infrastruktur jalan. Dan ini kan yang akan dinikmati oleh publik. Nah dulu kabupatennya anggarannya paling 100, 150, hari ini 300, 400, 450, ada yang 500. Dan terjadi percepatan karena setiap daerah berlomba hari ini. Karena saya dalam setiap waktu berkumpul dengan mereka, kemudian saling bercerita tentang apa yang terjadi dan membedah anggaran. Nah ini kan sisi lemah ya, dari sisi aspek pengelolaan anggaran itu kan dievaluasi. Ini kan sisi lemah nih. Evaluasi anggaran kabupaten kota oleh gubernur. Evaluasi anggaran gubernur provinsi oleh Mendagri. Evaluasi dilakukan itu 14 hari setelah anggaran disahkan. Kan kemudian apa yang dilakukan dalam waktu 14 hari di mana semua orang mengajukan buku APBD yang sama. Yang terjadi adalah hanya koreksi administratif. Substantifnya kan tidak terkoreksi. Betul, secara administratif seluruh anggaran ini sudah terencana dengan baik.
sudah disahkan. Tetapi secara substantif kan anggarannya tidak tepat sasaran, tidak berfokus pada apa yang menjadi kebutuhan dasar layanan. Kan itu yang terjadi. Nah, metodologi ini hari ini saya rubah. Saya rubahnya bagaimana? Itu bisa dilihat di tayangannya. Bupati wali kota saya ajak ngomong dengan kepala Bapedanya, dengan sekdanya, dengan para kepala OPD teknisnya, itu untuk membahas itu sebelum KUA PPAS dibuat. Sehingga saya bisa memberikan gambaran, anggaran Anda sekian, kemudian belanja pegawainya sekian, belanja barang dan jasanya sekian, belanja modalnya sekian. Saya bilang ini nggak bisa, Anda harus rubah. Ada satu kejadian, misalnya kepala daerah ketika ngusulin ke saya anggaran infrastruktur jalannya hanya 105. Saya bilang aku nggak mau bahas, bisa saya tunggu 15 menit, berubah jadi 175. Artinya dalam waktu 15 menit dia bisa menggeser alokasi 75 miliar. Itu kalau dikasih 1 jam itu bisa 250 miliar itu. Nah, itu kan yang terjadi. Kenapa yang terjadi? Ini kan di penyusunan anggarannya itu. Jadi kan Kang Deddy Mulyadi ini seolah-olah sudah paham banget gitu. Bagaimana gitu oknum-oknum itu bekerja untuk menyelewengkan anggaran gitu. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi itu selalu melakukan penekanan-penekanan terhadap aparaturnya, terhadap bawahannya gitu, bahwa ya mereka harus lebih mengefisiensikan anggaran itu untuk hal-hal yang bersifat urgent, hal-hal yang bersifat konsumsi publik gitu ya. Jangan banyak dalih-dalih pengalihan yang mana memang itu akan mempermudah mereka gitu untuk meraup keuntungan pribadi gitu. Kang Deddy Mulyadi seperti sudah paham banget gitu dengan cara bermain oknum-oknum selama ini. Tahun kemarin sosialisasi produk undang-undang. Hari ini sosialisasi produk undang-undang. Tahun kemarin sosialisasi keluarga berencana. Hari ini sosialisasi keluarga. Kan copy paste semua. Nah, ini yang saya rubah hari ini. Nggak boleh ada copy paste. Semuanya harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan dasar publik. Itu target utamanya. Dan itu saya buat skala prioritas. Dan sekarang Bupati Wali Kota, misalnya Bupati Wali Kota saya kasih edaran, tidak boleh memberikan hibah kecuali mandatori. Nah, sekarang kan semua bergeser tuh. Anggarannya menjadi membesar. Di tengah-tengah efisiensi. Di tengah-tengah pendapatan mengalami penurunan. Tetapi kita bisa survive. Artinya apa? Dalam keadaan kita, APBD-nya tidak sesurvive dulu, misalnya kan, kita masih bisa belanja dengan baik dan jauh lebih tinggi dibanding waktu APBD-nya survive. Kan kebayang kalau anggaran itu dari dulu disusun dengan baik. Saya ikuti logika ini dan kemudian saya turunkan dikit tensi diskusi kita, Pak Gub. Meskipun saya menyukai tensi tinggi itu. Begini, pada beberapa bagian tertentu ada realitas yang harus kita lihat. Apa itu? Bahwa saya yakin judul dari gerakan Anda itu adalah perubahan. Saya yakin substansi utama dari seluruh langkah-langkah ini adalah melompat jauh ke depan. Tetapi kan tidak semua pihak di Jawa Barat yang 40 juta lebih itu bisa Anda bawa ke masa depan dengan cara Anda. Terutama sekali pada seluruh aparat pemerintahan Anda, mulai dari level kantor gubernur sampai ke bawah ya. Anda tidak sedang mencoba untuk menghitung juga beberapa risiko yang harus dihadapi kalau kemudian terlalu cepat Anda melangkah. Ya, setiap kebijakan, keputusan itu pasti ada resikonya dan bagi saya nggak ada problem. Bukan soal risikonya Pak Gub, tapi maksud saya ini adalah orkestrasi ya. Oh iya, paham saya. Birokrat itu mengikuti. Mereka bisa ikut ya? Mengikut. Jajaran birokrat di Provinsi Jawa Barat relatif adaptif terhadap apa yang saya lakukan. Karena birokrat itu kan tergantung pilotnya. Dibawa cepat ya dia bakal cepat. Dibawa lambat dia bakal lambat. Dibawa tidur ya dia bakal tidur. Itulah birokrat. Diajak kerja dia akan kerja. Diajak jalan-jalan dia seneng. Birokrat itu kan diajak apapun seneng. Karena apa? Karena siapatnya dia melayani pimpinan. Itu loh, kan nggak ada problem. Kemudian apa sih yang terjadi saat ini adalah optimisme publik. Yang orang nuduh saya pakai buzzer itu. Padahal yang terjadi adalah publik bahagia
Di mana dulu dia tidak tahu anggaran provinsi itu seperti apa, peruntukannya untuk apa. Hari ini mereka bisa mengakses, bisa melihat, dan saya ngomong di YouTube disebutin angka-angkanya. Dan setelah itu mereka cek ke lapangan, kan banyak konten kreator tuh, yang youtuber di daerah itu, mereka itu yang video pembongkaran sungai, bangli, mereka melihat bagaimana pembangunan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, sebentar lagi pembangunan sekolah, taman-taman yang dibangun, sehingga mereka menjadi merasa bahwa ini pembangunan tuh terjadi, ternyata yang diucapkan itu ada di lapangannya. Sehingga publik itu menjadi terpartisipasikan dalam sebuah konsep gagasan yang saya usung, memiliki multiplayer efek media. Kan publiknya jadi tahu semua. Kenapa? Karena mereka yang berpartisipasi. Nah, ketika mereka berpartisipasi, mereka juga dapat kesukaan, kan, like-nya banyak, komennya banyak. Kan itu yang terjadi, kemudian follower mereka naik. Kan publik kita lagi senang itu hari ini. Nah, coba kalau seluruh alokasi itu dibuat dalam bentuk gerakan media yang itu kemudian sebuah barikade policy media yang diberikan pada masyarakat, didorong oleh kita, kan belum tentu disukai. Tapi pada level tertentu dalam konteks yang sedang kita bahas ini, kritikan itu muncul terutama karena bagian ini, bahwa Anda dianggap tidak mencoba atau menghindarkan negara, dalam hal ini pemerintah Jawa Barat, itu bergerak dalam sebuah ekosistem. Anda mempersonalisasi seluruh kebijakan itu, seluruh tindakan itu. Contoh misalnya, apa sih urusannya gubernur harus masuk ke lorong-lorong, ke gorong-gorong? Kan ada kepala dinas yang ketiduran tadi itu, kelamaan kali tidur ya, atau apa segala macam, hingga kemudian Anda harus tarik urat leher dengan warga Anda sendiri yang tampaknya belum sampai memahami tindakan Anda. Sebenarnya begini, yang kasus itu kan kasusnya di Sukabumi, ya kan, peristiwanya di Sukabumi. Waktu itu saya pagi-pagi nanganin di Bekasi. Setelah itu saya ke Bogor. Di Bogor saya dapat laporan juga kan bahwa jembatan putus, sampah menumpuk. Saya jalan lagi tuh ke Bogor. Nah, ke Sukabumi. Di Sukabumi itu ada kerumunan orang yang lagi nonton tumpukan sampah. Yang lagi nonton air nggak bisa ngalir sehingga airnya meluap. Oke. Lah, saya ini kan orangnya instingnya jalan yang gitu-gitu, dan saya tuh dari dulu terbiasa untuk ngambil keputusan cepat. Nah, waktu itu saya langsung saja turun. Saya turun langsung tarikin loh, kayu-kayunya ikut. Ketika saya turun, semua Kapolresnya turun, Dandimnya turun, Bupatinya ikut turun, semua warga ikut turun. Itu aliran sungai yang tersumbat, yang selama seminggu nggak kelar itu selesai dalam waktu 1 jam. Nah, artinya apa? Saya kalau lihat, kenapa saya kalau pergi kemana-mana atau melakukan eksekusi terhadap setiap hal, saya tidak pernah bawa banyak orang. Kenapa? Birokrat di kita kalau ada pimpinannya, itu 70 mobil hadir. Ya, nih pemirsa, nggak boleh pas saya ngomong ya. Ini datang ke sini ini bersama dengan 2 orang saja, supir dengan 1 orang. Kepala Dinas Pendidikan, itu pun karena dampingin di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami dapat informasi, Kang, ini cuma berdua aja dengan supir. Oh, oke. Ya, oke. Karena kan begitu banyak rombongan orang numpuk, jadi tidak ada yang efektif yang bisa dikerjakan, kecuali apa? Sibuk menghadapi kerumunan. Nah, saya seneng eksekusi. Ya, tapi lagi-lagi Pak Gub, bagi kami yang mengenal Anda atau bagi orang-orang yang mengenal bagaimana Anda melakukan segala hal selama ini, itu bisa paham. Cuman kritiknya orang itu adalah Anda dianggap mempersonalisasi kebijakan. Oh, gini. Ngambil sampah di sungai kan nggak ada judul anggarannya, Pak. Nggak ada. Jadi itu bukan kebijakan, itu tindakan, Pak. Tindakannya. Kemudian ketika ada bangli numpuk ribuan, kan nggak ada judul di APBD Provinsi Jawa Barat pembongkaran bangunan liar. Itu adalah tindakan. Seluruh tindakan-tindakan ini bukan tindakan-tindakan atas nama anggaran,
tapi tindakan atas nama kepentingan umum. Katakanlah seperti itu. Karena atas nama kepentingan umum, maka tindakannya menjadi dilakukan personal, memobilisasi orang. Iya, oke, kita terima itu kan. Sejujurnya saya bisa paham. Tapi maksud saya ini kan saya harus memediasi banyak pikiran di sini kan. Maksudnya begini. Oke, kita ikuti logika itu bahwa tindakan itu bukan berbasiskan anggaran atau mengikuti anggaran. Tapi kan tidak harus Anda yang turun tangan. Model Indonesia itu begini, kita buatkan SOP-nya. Oke. Bupati, saya tidak mau melihat ada sungai tersumbat. Skepnya sekian ini kan gitu. Lakukan. Anda tinggal mengkonsolidasikannya dan melakukan pengawasannya di tingkat di mana Anda tidak harus kemudian menghabiskan energi untuk itu. Nggak akan jalan. Nggak jalan. Taruhan saya nyuruh bupati, bupati nanti nyuruh kepala dinas nanti nyuruh camat. Iya. Jadi benar bro, yang selama ini terjadi itu kan kayak gitu. Jadi sistemnya piramid. Ketika gubernur nyuruh ini, nyuruh bupati, bupatinya nyuruh camat, camat nyuruh lurah gitu. Lurah ya nyuruh RT RW, nanti yang terjun RT RW nyuruh masyarakat ngegerakin ke bawah. Tapi kalau Kang Deddy langsung yang nyemplung ke parit gitu kan untuk membersihkan sampah, mau nggak mau kan tadi katanya Polres turun, Sekda turun. Gitu loh. Jadi Kang Deddy Mulyadi memberikan contoh terlebih dahulu, baru bisa mengandalkan eksekusi dari masyarakat ke depannya, eksekusi dari bawahan-bawahannya. Karena apa? Dengan terjadinya hal tersebut, bupati bakal malu, wali kota malu, camat malu, sekda malu, lurah malu gitu. Ya benar gitu, benar. Jadi segala sesuatu itu harus ada aksi dulu gitu. Nah, baru kita berbicara soal sistem gitu dan manajemen. Tetapi yang terjadi terbalik sekarang. Setelah saya melakukan tindakan-tindakan itu, sekarang saya sudah tidak lagi turun, Pak. Oh, sudah tidak turun lagi. Karena apa? Karena Satpol PP Tuh, sudah berjalan dengan sendirinya. kan? Role model tercipta dengan sendirinya ya. Kenapa? Karena Satpol PP sekarang sudah punya nyali. Melakukan pembongkaran itu rakyatnya sudah menerima, tidak melakukan perlawanan. Kenapa? Karena ada dukungan publik yang sangat kuat. Kenapa dukungan publik yang sangat kuat? Karena tindakan awal yang saya lakukan. Saya syukur nggak ada lagi saya bongkar-bongkar hari ini. Saya cuma terima laporan sore ini. Sore ini nih, kan kemarin ada kepala desa tuh. Pak, yang 73 sudah kita bongkar, Pak. Apa itu? Rumah Di sungai, bantaran sungai. di Bekasi itu. Bekasi. Oke. Terus itu Pak, kan Bapak janji mau ngasih buat kontrakan. Ya udah nanti hari Kamis. Hari ini nih jam 4 nih lagi dibagikan. Tidak perlu saya lagi. Ya udah nanti hari Kamis jam 4 ada yang membagikannya. Tidak usah saya lagi. Sudah jalan sistemnya. Saya hari ini tinggal perintah ke Bupati Bekasi, tinggal perintah ke Bupati Kerawang, tinggal perintah ke Bupati Subang, Purwakarta hampir 400 bangunan liar yang dibongkar. Kota Bekasi, Bogor sangat rajin. Majalengka sudah mulai, Sumedang katanya akan memulai gitu loh. Kan ada yang Terhadap daerah yang tampak tidak cukup sigap untuk mengikuti Anda, apa yang Anda lakukan? ya saya kalau mereka kan tidak jadi disebut sama saya kalau dalam berbagai kegiatan. Kan saya ini Raja Bongkar, ini Ratu Bongkar, Ratu Gusur gitu loh. Yang lain kan nggak disebut. Kan nggak enak juga kan disebut jelek-jelek kayak kamu sih belum berani kan gitu loh. Bahkan saya ada salah satu senior kepala daerah yang hari ini, Pak Didi tolong dong datang ke tempat ini, senyap aja, nggak usah cerita, sikat. Loh, nanti menyinggung Bapak, enggak, lakukan aja, karena aku udah kesel nih, lambat banget. Kan begitu terjadi. Dalam hitungan Anda, percepatan yang bisa dilakukan ini baru bulan ke-9 ya? 6 ya? 6 Februari kan? Oh iya. Baru ke-6. Kalau banyak yang melihatnya sangat banyak ya, tetapi saya pengen dari sudut pandang seorang Deddy Mulyadi sendiri, berapa langkah percepatan yang bisa Anda lakukan pada 6 bulan pertama ini? Silakan klaim. Ya tinggal diukur aja. Dulu dari 400 menjadi 2,5 berapa percepatannya. Oke. Ya kan, dari 50 misalnya menjadi 1,2 berapa percepatannya. Dari 10 menjadi 250 berapa percepatannya. Kan gampang, dari 20 menjadi 750 berapa percepatannya. Itu kan berarti kepemimpinannya, kalau orang memimpin selama 50 tahun mungkin saya setahun.
bisa diterima itu klaim itu? Ya ukur aja nanti, kan gampang, tinggal di riset. Ya, Pak pemirsa, saya seperti yang Anda tahu, saya itu tidak gampang kagum ya. Tapi untuk yang kali ini meskipun saya kritisi pada beberapa bagian, saya terima dari pernyataan itu tadi. Karena sejak Anda jadi gubernur kan 2-3 kali saya ke sana, meskipun tidak harus lapor sama Anda itu memang ada yang terlihat gitu ya. Tetapi lagi-lagi kemudian risiko lanjutan dari yang saya bayangkan, saya nggak tahu apakah betul ada, bahwa Anda menjadi musuh bersama dari orang-orang yang mungkin menikmati terlalu banyak dari Jawa Barat. Anda sadar nggak itu? Ya sadar, dan musuh bersama itu kan hari ini kan dalam berbentuk stigma politik. Itu tapi jumlahnya tidak banyak, hanya elit saja. Publik secara umum suka, tetapi yang menjadi problem adalah justru gencarnya buzzer hari ini bukan di Jawa Barat. Justru saya lihat domisilinya Jakarta semua. Oh ya. Ya, serangan buzzer yang dilakukan itu saya lihat rata-rata domisilinya Jakarta. Saya tidak tahu juga, misalnya begini deh, masuk sekolah di Jawa Barat itu jam 6:30 udah dari baru, ya kan? Tapi di Jakarta kan sudah dari dulu. Tapi yang ributin masuk sekolah 6:30 itu yang tinggal di Jakarta, yang di Jakartanya 6:30. Ayo, gimana coba teman-teman? Iya juga sih. Kenapa gitu? Kenapa bisa ada warga Jakarta yang sebegitu antusiasnya buat mengkritik Kang Deddy Mulyadi gitu, yang memang notabene-nya ya mereka juga punya pemimpin sendiri gitu, yang maksudnya ya udah ini apa gitu. Enggak. Ya udah. Gila, ngeri. Apa Anda tidak merasa bahwa ini adalah bagian dari respon beberapa pihak atas pernyataan Anda tentang dengan APBD Jakarta yang sebesar itu saya bisa memberikan 50 juta berapa per orang gitu? Itu ceritanya begini. Waktu itu ada asosiasi DPRD Provinsi Jawa Barat, kan ada organisasi asosiasinya. Nah kemudian ketua umumnya itu kan ketua DPRD daerah Jakarta, ya kan? Kemudian saya tanya berapa APBD-nya DKI? 90 triliun. Kang Deddy berapa? Cuma 31. Penduduknya berapa? Kan kurang lebih sekitar 8 juta. Nah kemudian terinspirasilah saya dengan angka itu gitu loh. Ini duit gede, penduduknya sedikit itu. Nah saya duitnya kecil, penduduknya banyak. Artinya tidak secara spesifik ingin menyentuh. Jadi lebih pada terpengaruh dari pernyataan Pak Ketua DPRD sebelum Justru kalau saya bicara. menurut gua ya, pernyataan Kang Deddy yang akhirnya menjadi kontroversial pada saat itu ngebuka pengetahuan atau pola pikir warga Jawa Barat tentang anggaran yang warga DKI Jakarta yang tentang anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan Provinsi Jakarta gitu. Jadi kita harus melek lah, artinya kan. Coba jujur aja nih buat warga Jakarta yang baru tahu bahwasannya APBD Jakarta itu besarnya 90 triliun ketika Kang Deddy Mulyadi mengucapkan hal itu. Yang pada akhirnya menjadi kontroversi juga, diserang juga oleh netizen Jakarta gitu kan. Coba gua pengen absen nih. Mana warga Jakarta yang baru tahu kalau APBD Jakarta itu gedenya 90 triliun. Coba, itu 3 kali lipat loh dari APBD Jawa Barat dengan wilayah yang sekecil itu gitu. Coba warga Jawa Barat, warga DKI Jakarta. Gue yakin banyak yang baru tahu saat itu kalau APBD DKI Jakarta itu 90 triliun. Itu gila, itu angka yang gede banget itu. Konteksnya lagi bicara dengan Pak Ketua DPRD itu. Karena saya bicara waktu itu di hadapan para anggota DPRD dan Ketua DPRD se-Indonesia dari berbagai provinsi. Jadi konteksnya itu. Atau bahkan tidak lebih besar dari itu ya. Apa yang saya maksud adalah kebetulan kami punya sistemnya di sini ya, teknologinya di sini. Bahwa kemudian tiba-tiba nama Anda itu masuk pada salah satu tokoh atau figur yang bisa dipertimbangkan untuk
perpolitikan nasional pada tahun 2029. Saya nggak mikir itu. Oh oke, tapi maksud saya Anda tidak merasa bahwa barangkali sudah ada yang mencoba, ini bahaya juga ini kawan satu ini. Nggak tahu pikiran mereka, orang saya ngurusnya Jawa Barat aja. Gitu ya. Iya, itu pikiran mereka. Saya kan fokus ingin menyelesaikan. Saya kan dari dulu tertantang. Saya sebagai warga Jabar, pituin putra Jabar, ketika memimpin ingin dong provinsi yang saya tinggali dengan penduduk yang besar, dengan kekayaan alam yang luar biasa, ya harus punya martabat dan harga diri, itu aja. Karena saya udah ngomong bagaimana kemiskinan terjadi, bagaimana perempuan di Jabar itu di beberapa titik terstigma negatif gitu loh. Kan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya ucapan-ucapan, pidato-pidato. Kan harus ada tindakan-tindakan yang mengupgrade mereka menjadi kelas menengah gitu loh. Bagaimana mereka menjadi kelas menengah di industri, bagaimana mereka menjadi kelas menengah di bidang sosial, bidang ekonomi, di bidang pertanian. Kan itu yang ada dalam pikiran saya. Dan untuk mendorong itu adalah manusianya, masyarakatnya harus dirubah mindsetnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya. Seorang ayah yang sayang pada anaknya harus tega membangunkan dia saat pagi. Dan itu saya alami. Saya ini hasil dibangunkan pagi-pagi oleh ayah saya. Ayah saya harus tega melihat anaknya menghabiskan waktu masa kecilnya hanya untuk mengembala sepulang sekolah. Ayah saya harus tega, saya mikul kayu bakar 5 km dari hutan ke rumah. Untuk apa? Untuk agar saya bisa bersekolah. Nah, pengalaman saya itu andai kata waktu itu orang tua saya mengikutin saya pengen sepeda-sepedahan, SMP pengen naik motor, SMA pengen naik motor, pengen nonton kayak orang, pengen keliling ke sana kemari kayak orang, mungkin saya tidak seperti ini. Tapi karena bapak saya tegas, saya bisa seperti hari ini. Tapi kalau diri saya hanya untuk anak saya, nggak ada artinya. Maka seluruh kerangka berpikir saya hari ini harus saya terapkan untuk anak-anak Jawa Barat. Yang orang-orang berpenghasilan rendah di Jawa Barat hari ini pakai motor ke sana kemari tiap hari. Kemudian merokok. Kemudian game online. Kemudian setelah itu pakai iPhone, minum-minuman keras, nongkrong sampai malam. Dan saya harus merubah mereka, menyadarkan mereka bahwa Anda ini kelas menengah bawah, saya sama nasibnya dengan saya pada tahun 90. Anda harus bisa merubah diri Anda menjadi kelas menengah. Kalau ingin menjadi kelas menengah, maka cara berpikir dan bertindaknya harus menjadi kelas menengah. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka bangunnya harus pagi. Kalau ingin jadi kelas menengah, maka Anda harus punya visi masa depan, harus rajin menyimpan, tidak boleh menghambur-hamburkan uang, tidak boleh pesta pora, tidak boleh berkaya-kaya, belajar dari orang Jadi Tiongkok. poin yang mau disampaikan Kang Deddy di sini ini ya, agar masyarakat Jawa Barat harus merubah mindsetnya gitu, supaya nggak selalu tergolong menjadi masyarakat kelas bawah gitu. Karena apa? Karena ya memang semua berawal itu dari mindset, dari pola pikir kita sendiri gitu ya. Kang Deddy Mulyadi juga di sini mencoba untuk mendisiplinkan pemikiran masyarakat Jawa Barat agar supaya masyarakat Jawa Barat memiliki optimisme atas dirinya sendiri sehingga mereka ya bisa menjadi kelompok ataupun golongan masyarakat kelas menengah minimal gitu kan. Ya syukur-syukur bisa menjadi kelas atas gitu kan, dan hanya mungkin ada segelintir orang lah ya yang mampu mencapai itu dari titik nol rupiah gitu dalam sebuah pencapaiannya. Dan gua rasa ini positif gitu. Ini goals yang baik gitu. Ini tujuan gitu, bukan goals. Tujuan yang baik dari seorang pemimpin gitu. Jadi bukan hanya bantuan, bukan hanya bansos yang dikirimkan kepada masyarakat, tapi seorang pemimpin harus bisa mencerdaskan masyarakatnya gitu. Dan ini yang ditakuti oleh para elit. Yang selama ini mereka itu selalu berinvestasi lewat kebodohan-kebodohan masyarakat gitu. Masyarakat yang bodoh akan gampang dibodohi, akan mudah dibohongi gitu, akan mudah dieksploitasi oleh oknum-oknum pejabat yang memang selama ini selalu bermain di dalam kebodohan-kebodohan masyarakat gitu. Nah, ini yang dicoba dirubah oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi masyarakat Jawa Barat harus memiliki mindset pejuang gitu, mindset petarung, mindset yang kritis agar supaya
ya masyarakat Jawa Barat itu dapat maju gitu dengan dorongan dari pemerintah gitu. Sekarang bagaimana pemerintah mau mendorong kemajuan cara berpikir masyarakat Jawa Barat kalau pola pikir mereka saja masih berkutat di persoalan bansos, masih berkutat di persoalan hujat sana hujat sini gitu loh. Yang mana itu nggak ngebawa mereka kemana-mana. Itu ya mungkin yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi, dan ini tujuan yang baik menurut gua, karena ya salah satu problem di Indonesia gitu umumnya sekarang ini yaitu ada di mindset masyarakatnya atau rakyatnya itu sendiri gitu. Jadi kalaupun ada satu pemimpin yang bisa membuat gebrakan di Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang mentereng gitu, menjadi negara kelas atas di dunia, pertanyaannya adalah apakah masyarakatnya sudah siap hidup sebagai masyarakat modern, hidup sebagai masyarakat yang tinggal di negara maju? Gua rasa masih terseok-seok, bro. Gitu. Kita buang sampah masih sembarangan, gitu kan. Kita dalam memahami sebuah kebijakan juga masih sering salah paham dan salah pentafsiran. Kita cenderung mudah dimobilisasi oleh oknum-oknum yang sebetulnya ingin ngerusak kita sendiri, gitu pada akhirnya. Gitu. Jadi masyarakat kita ini belum siap buat jadi negara maju. Gitu. Karena apa? Karena dalam penanganan bencana aja masih menimbulkan pro kontra gitu. Sementara itu sebetulnya kebijakan yang baik dari pemerintah untuk menanggulangi gitu bencana alam yang selama ini terjadi, yang sebetulnya problemnya sudah ketahuan gitu. Ya masyarakat banyak yang masih buang sampah sembarangan gitu. Dan itu menimbulkan pro kontra yang katanya mengatakan bahwa pemimpin yang langsung dikit-dikit eksekusi itu arogan lah gitu kan. Otoriter lah dan segala macam lain-lain sebagainya gitu. Nah itu kan artinya ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk menjadi masyarakat yang tinggal di negara maju gitu loh. Jadi memang harus ada korelasi antara masyarakat dan para penyelenggara negara untuk menciptakan atau untuk mewujudkan sebuah negara yang maju gitu, negara yang memiliki martabat dan juga memiliki derajat di mata bangsa-bangsa lain. Kan ini yang ingin saya lakukan. Nah, persoalan yang saya lakukan kemudian mendapat arus gelombang perlawanan nggak ada masalah. Karena banyak anak yang didik oleh bapaknya juga melawan kok. Tetapi kan mesti saya lakukan sebagai pemimpin. Nah, agar rakyat Jawa Barat itu ke depan menjadi orang terhormat. Anda merasa warga Jawa Barat tidak terhormat sekarang ini? Tidak. Dalam hal apa? Di industri. Industrinya banyak, tapi penganggurannya tinggi. Karena yang bekerja jadi kelas menengah di industrinya bukan orang Jawa Barat. Karena yang bekerja kelas menengahnya bukan orang Jawa Barat, maka kelas bawahnya pun bukan orang Jawa Barat kebanyakan. Kan seperti itu. Dan ini harus dirubah. Bukan dirubahnya bukan dengan cara menekan perusahaan, bukan dong. Iya, menyiapkan benar, sumber daya manusia yang cukup. Melalui apa? Pendidikan yang memadai, sikap hidup, cara pandang. Saya kemarin bertemu dengan konflik industri. Ada kepala desa yang ngamuk ke pabrik spare part motor. Kenapa? Karena yang daftar dari warganya 162, yang diterima 2. Nah saya tanya, penyebabnya apa? Kalau saya kan begitu, Pak, matematika dasarnya brok banget. Loh, saya bilang, kenapa tidak dibikin kursus matematika dasar sebelum dilakukan seleksi? Maka saya langsung mengambil keputusan, hari Senin ruang desamu dibuka, siapkan kursi 100, seluruh rakyatmu itu mengikuti pendidikan matematika dasar. Gurunya saya siapin free. Kan orang mau seleksi, mau calon taruna angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian. Anaknya tiap hari merokok, motor-motoran, pulang malam minum, lulus nggak? Ya berarti kan saya harus mempersiapkan mereka masuk taruna itu dengan baik. Nggak bisa dilepasin begini terus. Sudah sampai berapa yang program itu? Ya program itu kan ya sekarang udah penyiapan nih. Yang sekarang nih BYD, ya kan butuh 6.000. Yang dari Subang yang tempat asalnya 1.500, Purwakarta 1.500, Kerawang 1.500. Saya ke bupatinya saya bilang, kamu cari lagi 1.500 atau 3.000. Siapin seluruh gedung kantor kamu daripada kosong-kosong itu.
siapin ruang-ruang kantor desa, siapin pelatihan, didik agar apa? Jadi kelas menengah baru. Yang siswa dikumpulin di kerjasama dengan TNI itu seperti apa? Oh itu berhasil Pak. Berhasil. Mereka itu anak-anak yang bawa celurit, bawa parang, berkelahi dalam setiap waktu, narkoba, minum Inex, terpisah dari orang tuanya, pusing dengan keadaan rumahnya, masuk barak, disiplin, tegap, sekolahnya konsentrasi, minumnya berhenti, ketergantungan terhadap narkobanya berhenti. Dan yang problem itu cuma satu, mereka setelah dari barak itu jadi yang pada pulang. akhirnya kan pendisiplinan karakter anak itu dicap dan distigma oleh musuh politik Kang Deddy Mulyadi itu sebagai pemenjaraan kerangka berpikir manusia gitu kan. Ya kalian mungkin pernah dengar lah tokoh mana yang pernah menyebutkan hal itu gitu. Dan ini sebetulnya menjadi menjadi bahan kajian juga buat kita sebagai masyarakat Jawa Barat agar supaya jangan terlalu terpengaruh gitu oleh komen-komenan negatif gitu. Dan di sini ya gua sebagai sebagai masyarakat gitu, sebagai masyarakat ingin gitu mengajak teman-teman sekalian gitu agar supaya kita harus bisa memfilter gitu semua pemberitaan-pemberitaan agar supaya kita juga nggak terjebak gitu dalam kondisi dan situasi yang sama gitu selama bertahun-tahun dan berkala gitu. Dan itu terwariskan gitu kepada generasi selanjutnya gitu setelah kita. Yang pada akhirnya ya negara kita ataupun Jawa Barat itu ya gini-gini aja gitu kan. Nah itu. Jadi yang maksud Kang Deddy itu ya memperbaiki mindset gitu atau SDM lah kasarnya gitu, SDM manusianya dulu gitu yang harus dibenahin. Nah baru kita berbicara soal sistem yang akan kita terapkan gitu dan manajemen yang bakal kita pakai gitu seperti apa caranya gitu. Yang jelas ya manusianya harus disiplin dulu ya minimal terhadap waktu gitu, minimal dengan cara pikirnya, minimal dengan kemauannya gitu untuk melakukan sebuah gebrakan, sebuah eksekusi. Itu sih mungkin yang coba disampaikan di poin ini oleh Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih teman-teman hingga hari ini serta detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi dan gua nggak bisa ngebalas gitu kebaikan kalian satu persatu, hanya bisa mendoakan semoga perjalanan hidup kalian mulus gitu dan juga kalian tetap dalam keadaan bahagia, sejahtera, sentosa selalu gitu. Mulus rahi berkah selamat kalau kata orang Sunda bilang gitu. Dan apa yang kalian inginkan dan ingin kalian capai gitu dapat sesegera mungkin terwujud. Amin. Gue minta doa yang sama dari kalian gitu. Doa yang baik-baik lah gitu. Mari kita saling mendoakan agar supaya hal-hal baik bisa terjadi dan tercipta di antara kita semua. Baik, kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati, itu gua mohon maaf banget gitu. Dan itu hanya keterbatasan gua sebagai insan biasa. Dan gua Cepi Sparrow Al Furadani pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.